Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Jumpa lagi dengan Hodari Podcast Rakyat ya. Senang bertemu dengan kalian semua dan hari ini kita lihat saja bahwa berita yang cukup fenomena mungkin ditunggu-tunggu oleh oleh publik begitu kan ya. Soal Ade Armando yang kabarnya begitu kan ya ditolak menemui Pak JK. Artinya apa? Artinya Pak JK begitu kan ya menolak bertemu dengan Ade Armando. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Jadi mau bertemu dengan Pak JK ditolak. Ya kata pendukung-pendukung Pak JK, ya ini harus diproses secara hukum. Minta maaf boleh aja. Aduh. Kalau dari awal mengakui, saya kira tidak sampai segini begitu kan. Tidak sampai seperti ini, Bos. Kenapa? Ya akui aja minta maaf, mediasi. Tapi kan sampai sekarang, Ade Armando tetap seolah-olah ada pembelaan, mau mengakui takut malu begitu kan. Terus kemudian seolah-olah mempertahankan posisinya, ucapannya begitu. Ini kan pada hakikatnya kan yang malu Kaisang. Ya, kenapa Bang? Ya, karena dia adalah kader PSI walaupun sekarang ini sudah jadi mantan kader PSI untuk menyelamatkan demi kenyamanan partai PSI. Tapi masyarakat Indonesia begitu kan tidak bodoh. Ini nampaknya serius banget begitu kan ya. Punya dampak yang sangat luar biasa kepada partai PSI yang sehingga sekarang ini ya partai PSI ini di-branding oleh Kaisang ya, oleh oleh Ahmad Ali dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya publik tidak bisa ya. Publik tetap mengetahui gerak-gerik permainan hal-hal seperti ini, manuver-manuver seperti ini. Niatnya ingin menutupi bagaimana partai PSI agar tidak punya kena dampaknya. Tapi kan tetap aja begitu. Ini ngeri sedap ya, ngeri sedap. Nah, salah satu yang kemudian ya kita ungkapkan kepada publik bahwa Pak JK begitu kan ya dengan dengan kuasa hukumnya, kalau ada pertemuan, oke, nggak ada masalah. Mau bermediasi, nggak ada masalah. Mau minta maaf, nggak ada masalah. Tapi proses hukum di kepolisian tetap dilanjutkan, ya. Inilah salah satu Pak JK yang kemudian turun tangan sendiri begitu kan, ya. Jadi ini kan menandakan bahwa pihak Pak JK sudah dirinya merasa bahwa sudah diturunkan harkat dan martabatnya, diserang oleh para termol begitu kan ya. Terus kemudian di framing sana sini begitu, dianggap punya hutang 30 triliun. Terus kemudian ada isu penistaan agama dan sebagainya. Ini kan pada hakikatnya menurunkan citra sebagai seorang mantan wakil presiden Pak JK begitu, yang punya reputasi yang sangat kuat, reputasi sebagai tokoh yang sangat luar biasa dan dihormati, di framing oleh mereka gara-gara Pak JK mendesak tunjukkan ijazah aslinya Jokowi biar tidak menjadi spekulasi dan perpecahan di masyarakat, dan ini diserang oleh buzzer. Jadi rasa-rasanya begitu kan ya, sekarang Ade Armando ogah-ogahan untuk berminta maaf begitu kan ya. Tapi sekarang ya kabarnya mau minta maaf begitu kan, walaupun orang-orang Pak JK menolak begitu ajakan bertemu minta maaf, mungkin iya begitu kan ya akan dimaafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Ini kan bagi kami sangat luar biasa sekali begitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Ade Armando begitu kan ya ketika di stasiun TV begitu kan ya, kalau nggak salah di iNews begitu, lupa dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Ade Armando sendiri begitu, padahal ini sudah disampaikan begitu. Ini salah satu yang kemudian mengatakan perwakilan dari 40 ormas itu begitu kan, proses tetap berlanjut. Coba kita tonton seperti ini. Penonton juga banyak yang orang Islam, pasti kita bersumpah ya. Jadi saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan itu untuk menista
Pak JK. Saya ambil kutip di menit 11, kurang lebih menit 11:44. Bung Ade ada membuat pertanyaan retorik memang. Tapi itu pasti punya maksud. Ngapain sih Pak JK jelek-jelekan Kristen? Ingat gak Bung Ade? Saya nonton. Saya bisa tunjukkan menit 11:44. Itu ada. Lah kan, geleng-geleng kepala dia begitu kan. Nampaknya masih belum mengakui begitu kan terhadap dirinya. Makanya para pendukung-pendukung Pak JK, pihak Pak JK begitu kan, masih menunggu itikat baik, benar-benar baik begitu kan. Ya, benar-benar minta maaf. Bukan hanya sekedar bertemu, bermediasi, minta maaf. Ya, seolah-olah pelaporan ini dicabut nantinya. Ini kan padahal rugi begitu. Kenapa? Karena Pak JK sendiri yang kemudian dilaporkan oleh kader PSI begitu sampai sekarang masih belum dicabut. Ini kan kita lihat saja begitu, ya. Jangan mau Pak JK, ya, proses hukum tetap berlanjut dong. Benar nggak? Proses hukum tetap berlanjut lah begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang, ya, sangat-sangat disayangkan apa yang terjadi selama ini begitu kan, ya. Kepada Pak JK itu nampaknya benar-benar reputasinya benar-benar dihancurkan oleh para termul-termul itu begitu. sangat disayangkan pada akhirnya begitu. Artinya apa? Artinya ya Pak JK ini marah besar tentunya begitu. Kenapa marah? Ya, kita lihat saja proses seperti ini kan. Pak JK dituduh sana sini, terus kemudian Pak JK sudah memberikan klarifikasi, tapi banyak orang yang para termul-termul itu belum percaya itu begitu. Nah, pada akhirnya Pak JK ini akan turun tangan sendiri begitu kan ya untuk melihat bagaimana perkembangan selama ini begitu. Artinya Ade Armando sampai sekarang masih belum ada itikat untuk minta maaf begitu kan ya. Padahal ini sudah banyak begitu, apalagi Grace Natali begitu kan ya. Banyak yang kemudian berkomentar seperti ini. Coba kita tonton ya komentar-komentar dari netizen. Misalnya ini, 4 Mei dilaporkan 40 ormas, 5 Mei dipecat dari PSI, 7 Mei ditolak ya Pak JK, ya Pak Yusuf Kalla untuk bertemu. Ade Armando malang nasibmu bung, ya caturmu salah langkah. Kau serang raja ya pakai kuda mabuk ya. Kau keruduk pion-pion sampai bentengmu runtuh. Ini PDIP bertepuk tangan ini sudah begitu ya. Kalau menurutku ya Ade Armando begitu, Ade Armando CS begitu bukan apes atau apa namanya. Karena segi ilmu doi nggak kurang-kurang lah ya. Ya keceplosan begitu kan ya. Ya bisa dibilang ngenes begitu. Awalnya bagaikan jagoan nantang rajanya, giliran dipukul balik ya sangkain ada backup, tahu-nyaunya ditinggalin sendiri. Sekarang ngemis-emis ke rajanya, malah nggak dianggap, baru tahu sekarang aslinya. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan. Ramai-ramai sekarang ini ya ketika pihak Pak JK menolak untuk bertemu dengan Ade Armando karena apa? Satu, masih belum ada niat iktikat untuk permintaan maaf begitu kan ya. Hanya bertemu dan mediasi seolah-olah permintaan maaf itu kalau bisa hilang begitu, tapi damai dengan Pak JK. Kok seenaknya ya minta seperti itu? Misalnya begitu kan. Ini kan ngeri begitu kan. Ini kan ngeri. Pak JK awalnya diserang sana sini, digembar-gemborkan. Para termul-termul sekarang menyelamatkan diri masing-masing begitu. Kabur mereka, nggak tahu arahnya kemana. Jadi saya kira ini agak lucu begitu kan. Makanya yang saya katakan tadi begitu kan ya. Saya setuju persen begitu, 100% begitu. Ikuti proses secara hukum begitu kan ya. Ade Armando dan Grace Natali pasti nggak menduga sama sekali jika 100% petinggi gereja-gereja se-Indonesia malah belain Pak JK. Pendeta influencer kayak Gilbert aja ya tegas bela Pak JK. Bahkan ada yang petinggi gereja ya saksi tragedi Ambon sampai terlihat geram video Pak JK dipelintir. Ini salah satunya. Setuju dengan Pak JK. Kalau dimaafkan, ya maka besok-besok teman mereka pasti akan ikut-ikutan mengadu domba umat beragama lagi. Harus diproses hukum dong. Nah, kata netizen begitu kan.
Ini menandakan ya kalau mau diproses hukum, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Kenapa? Biar menjadi efek jera begitu. Wih, takut dong masuk penjara, misalnya begitu. Ya inilah yang terjadi begitu. Inilah yang terjadi. Makanya berkali-kali orang-orang akan terus mempertanyakan dan bahkan ini menjadi trending begitu kan. Nah, pegiat media sosial sekaligus bekas politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando mengaku menunggu panggilan kepolisian buntut laporan terhadap dirinya dalam kasus ujaran kebencian yang menyeret Wakil Presiden ke-7 ini Pak JK, X ya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ade Armando merespon penolakan Pak JK ya atas ajakan bertemu dengan kasus tersebut ya dalam kasus tersebut. Bahkan ya Ade mengaku siap menghadapi proses hukum ya. Bahkan terhadap dirinya, dia meyakini dirinya tak bersalah dan menilai tuduhan para pelapor dalam kasus itu ya terlalu mengada-ngada. Ya, ini terlalu mengada-ngada. Nampaknya Ade Armando mau menantang itu begitu. Nah, Ade sebelumnya mengaku siap ya bertemu dengan Pak JK dan menyatakan maaf kepada umat Islam ya maupun Kristen jika pernyataan di YouTube Cokro TV itu dinilai menyinggung mereka. Namun Ade menegaskan bahwa tak ada pernyataan yang ditujukan untuk melukai JK maupun umat Islam dan Nasrani. Belakangan ini jubir JK Hussein Abdullah tidak menjawab apakah JK mau menerima ya. Jika Ade Armando ingin bertemu, ia hanya mengatakan agar semua pihak mengikuti proses secara hukum dan berjalan ya. Bahkan ya kita lihat saja Ade Armando, Grace Natali begitu dan Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penghasutan dan provokasi buntut potongan ceramah ya Wakil Presiden, ex-Wakil Presiden ke-10 itu. Belakangan ini juga ya 40 ormas Islam yang tergabung dalam aliansi untuk untuk kerukunan beragama ya ikut melaporkan Ade Armando. Ngeri kan? Ngeri bos, ngeri sedap. Jadi saya kira sampai hari ini kalau kita hitung-hitungan begitu kan, ya laporan ini seharusnya sudah sebenarnya sudah ditindaklanjuti biar clear dong begitu kan ya. Kenapa bisa mengatakan seperti itu bang? Karena kita lihat saja kalau sudah ada niat mainstreamingnya misalnya begitu kan ya, maka ini akan harus di proses secara hukum lagi begitu kan ya. Coba kita komentar seperti ini laporan dari umat beragama. Ini sebagai warga negara, saya dan kuasa hukum saya berserta kawan-kawan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Timuraya datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat LP, laporan polisi kepada Ade Armando dan Abu Janda, Primadi Arya terkait dengan unggahan video dan podcast mereka di di Cokro TV, di mana pernyataan mereka berdua ini sangat meresahkan warga masyarakat dan kami dari forum Persatuan Pemuda Mahasiswa Timuraya menganggap bahwa pernyataan beliau adalah pernyataan yang sangat provokatif. Itu ya satu persatu sudah memberikan saksi begitu. Makanya proses hukum ini tetap berlanjut dong. aduh ya. Jadi artinya apa? Artinya menggunakan potongan-potongan video seperti itu di sekarang begitu, di era sekarang sudah tidak relevan begitu kan ya. Bahkan ya menggunakan potongan-potongan pidato-pidato Pak JK begitu yang tidak utuh lalu diolah begitu, dipelintir di luar konteks untuk menghasut dan mengadu domba antar umat beragama, ya ini merupakan sebuah kejahatan besar yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun begitu. Karena ini adalah merusak bangsa dan negara. Reputasi seorang Presiden Prabowo Subianto juga dipertaruhkan begitu kan? Ya, soal hukum. Terus kemudian mengganggu stabilitas Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat saja itu begitu. Tapi ya sekarang ini masyarakat sekarang ini masyarakat kan tidak terlalu pusing dengan itu begitu kan. Tapi makan dengan adanya seperti ini maka seperti Grace Natali begitu kan, ya ketika kabarnya minta bantuan hukum begitu kan. Semuanya seperti Kaisang dengan Ahmad Ali mungkin ogah-ogahan begitu. Ini salah satunya.
Habis manis apa diinjak, Grace Natali dan Ade Armando ya dibuang oleh partai gajah. Nggak ada apa ini maksudnya. Ibu Megawati dan PDP ya aja hianati Jokowi, apalagi hanya termul. Ya bisa saja begitu kan. Ini aliansi Ormas Islam desak pemerintah copot Ade Armando dan Grace Natali di BUMN. Saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena di BUMN hari ini begitu. Kenapa hanya mundur di partai? Kalau ingin menyelamatkan partai, kan pasti kan masyarakat kan pasti berpikir seperti itu begitu. Tapi kenapa di BUMN dia tidak mundurkan diri? Kan itu logikanya. Harusnya dia memundurkan diri juga dong. Ya, karena di partai mungkin tidak ada uangnya. Ya, sedangkan di komisaris kan ada uangnya, kan ada gaji begitu kan. Ya, alasannya tidak ingin ya diseret-seret partai, itu jawabannya begitu kan. Tapi kan kita lihat saja, masyarakat kan tidak bodoh begitu. Jangan-jangan ini adalah merupakan manuver-manuver sementara. Orang kan pasti bercerita itu. Sekarang memundurkan diri, besok bisa balik lagi begitu kan. Saya setuju kalau ada pengusutan-pengusutan seperti itu begitu ya. Karena laporan terhadap Ade Armando ini begitu kan ya bermula ketika Pak JK ya dilaporkan sejumlah pihak termasuk DPP Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia ya GAMKI ke polisi ya atas tuduhan-tuduhan penistaan agama dan potongan-potongan ceramah itu, dan sampai sekarang masih belum dicabut kayaknya begitu kan. Nggak tahu lagi ini apakah ini akan mau dicabut lagi atau tidak begitu. Tapi yang jelas ya gabungan dari Ormas Islam begitu soal pelaporan Ade Armando ini sudah satu persatu sudah mulai bersatu begitu kan. Bahkan jumpa pers ya terang-terangan di situ begitu. Ini menandakan bahwa ada kegelisahan besar pada akhirnya begitu kalau ini dilanjutkan begitu. Ade Armando bisa saja diproses secara hukum begitu kan. Tapi kan kita tunggu saja apakah di kepolisian misalnya begitu kan ada hal-hal yang kemudian perlu ditelusuri begitu kan. Ya saya kira perlu dong begitu kan. Karena apa? Karena masyarakat hari ini sudah menunggu laporan itu begitu kan, walaupun secara tidak langsung masih ada sebagian orang yang kemudian masih ya salah satunya masih ada yang percaya dan tidak, tapi kebanyakan percaya begitu. Ini salah satu jumpa persnya begitu kan ya gabungan Ormas Islam soal pelaporan Ade Armando begitu kan ya. Ini. Terkait dengan mundurnya Ade Armando itu adalah urusan pribadi, urusan internal dari Ade Armando, urusan sikap politik dari Ade Armando. Itu bukan tujuan dan harapan kami. Harapan kami adalah Ade Armando, Grace Natali, dan juga Permadi Arya untuk segera diproses hukum, diperiksa, ditetapkan tersangka, ditahan dan dipidanakan. Terkait dengan mundurnya Ade Armando itu adalah urusan pribadi, urusan internal dari Ade Armando, urusan sikap politik dari Ade Armando. Itu bukan tujuan dan harapan kami. Harapan kami adalah Ade Armando, Grace Natali, dan juga Permadi Arya untuk segera diproses hukum, diperiksa, ditetapkan tersangka, ditahan dan dipidanakan. Nah itulah yang kemudian ya disampaikan oleh gabungan Ormas Islam ini begitu. Tapi orang-orang tetap begitu kan sekarang ini melihat bahwa Ade Armando dan Grace Natali tetap diproses secara hukum begitu. Karena ini sudah merasa dianggap mengganggu kenyamanan berumat beragama, terus kemudian banyak hal-hal yang kemudian dianggap ada mainstreamnya begitu kan ya. Pada akhirnya kan orang-orang melihat itu begitu. Kalau ini tidak diproses secara hukum, maka orang-orang di luar sana jangan-jangan ada backingan ini, backingan itu. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.